wabarakatuh. Hadirin yang pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga yang ada di rumah sehat semua. Amin. Masih bersama kita di podcast Kemenak Magetan dalam rangkaian satu rojab Ibu. Ya, betul. Nah, telah hadir di hadapan kita Ibu yang cantik, menawan. Beliau sudah hadir di hadapan kita, Ibu Susi Lowati, MPDI. Oke, selamat pagi Selamat, Mbak Parti. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Mbak Parti, makin Nggih. cantik aja. Bu Susi, kabarnya gimana Bu, keluarga Bu? Alhamdulillah baik Mbak Parti. Di tengah pandemi Covid ini kita senantiasa menjaga kesehatan. Nggih, Intinya tetap memakai aja. masker Bu. Iya nggih. betul, mati prokes lah yang penting. Walaupun sekarang sudah masuk normal Bu, istilahnya Bu, nggih, tetap tetap pakai masker ngoten Tetap nggih. prokes ketat. Nggih. Bu Susi, sebelum menjadi kepala MTSN Takeran, mereka panjenengan berkiprahnya di mana dulu? Oke. Ceritakan sedikit Bu ya. Iya, sedikit ya, Mbak. Gini Mbak, dulu saya ngajar pertama itu di MAN 3 Bojonegoro. Jauh sekali Bu Iya, ya. lumayan jauh karena memang asli saya kan di sana. Oh, nggih. Di sana kurang lebih 2 tahun. Habis itu mulai tahun 2005 saya ke Magetan, Nggih. itu di MTSN Panekan. Atau sekarang dikenal dengan MTSN 5 Magetan. Nggih. Di sana mulai tahun 2005 sampai tahun 2020. Gitu ya. Lama sekali nggih. Lumayan 15 tahun di sana. Habis itu mutasi di MTSN Kiringan, itu di Kecamatan Takeran. Nggih. Terkenalnya sekarang MTSN 7 Magetan. Nggih. Tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, alhamdulillah tahun 2021 sampai hari ini sekarang di tempat kerja yang baru di MTSN Takeran atau MTSN 3 Magetan. Nggih. Seperti itu, Mbak. Nggih. Bu, kalau kesahnya berpindah-pindah itu apa Bu ya? Oh, kalau saya sih gini, Mbak. Seneng, happy apa sumpek? Enggak, kalau saya malah lebih happy ya, Iya, karena iya. apa? Semakin Bisa belajar ilmu ya. belajar dari banyak tempat, Nggih. banyak orang, Nggih. beda situasi, beda kondisi, itu sangat memberi warna kalau untuk saya Iya, pribadi. iya. Senang sekali itu. Nggih. Bu Susi, bisa diceritakan sejarahnya MTSN 3 Magetan itu gimana Bu? Sedikit aja. Oke ya. Banyak juga enggak apa-apa lah. Iya. Ya, paling enggak sekilas nggih tentang MTSN 3 Magetan itu seperti ini. Nggih. Pada tanggal 16 September 1943 beliau Bapak Kiai Hasan Ulama itu pendiri pesantren Takeran. Nggih. Nah, berinisiatif beliau itu mengganti nama dan sekaligus mengukuhkan nama baru dari pesantren Takeran menjadi pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Takeran. Nggih. Nah, setelah itu dengan pemikiran beliau yang waktu itu ya sudah sangat jauh ke depan, beliau itu mengkondisikan bagaimana pembelajaran di PSM Takeran tadi itu sudah secara klasikal. Nggih. Artinya antara mu'alimin dan mu'alimat itu sudah terpisah. Dipisahkan, Nggih. santri cewek dan santri cowok itu sudah terpisah. Terus seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 29 Juli 1967 sekolah yang berbasis pesantren ini dinegerikan. Jadilah namanya berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Agama Islam Takeran. Iya, Nah, gitu ya. Terus seiring dengan berjalannya waktu, kemudian pada tahun 1900 berapa ya kemarin waktu dia mempunyai gedung 1995 Nggih. memiliki gedung tersendiri terpisah dari PSM Takeran dan namanya berubah menjadi MTS Negeri Takeran. Seperti Sampai itu. sekarang. Sampai sekarang ada perubahan nama lagi nggih MTSN 3 menjadi itu, nggih. MTSN 3 Magetan. Seperti itu. Nah, Bu Susi, Dalam- apakah ada visi dan misinya MTSN 3 Magetan Bu Oh, Susi? iya ada. Kalau visinya Pasti ada ya. ada pasti nih. Terwujudnya siswa-siswi yang berakhlakul karimah, kemudian berpotensi dan berwawasan lingkungan. Iya, Seperti itu. Nah, misi yang kita jalani untuk mencapai itu semua ya lumayan banyak Mbak Parti ya. Intinya bahwa kita itu menanamkan pingin ya memiliki siswa itu yang
Satu tadi berakhlakul karimah, terus kemudian berprestasi, berwawasan kebangsaan, kemudian berpikir kritis, demokratis, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesinambungan lingkungan, kemudian bagaimana pengembangan potensi dari tenaga guru dan kependidikan dan lain-lain. Dan alhamdulillah terhubung dengan visi misi tersebut, MTSN 3 Magetan itu saat ini sudah boleh dibilang itu menyandang status sebagai Madrasah Sanawiyah Adiwiyata. Itu. Selamat Susi ya. Iya, alhamdulillah itu sudah lumayan lama ya. Sudah mulai tahun kalau nggak salah Adiwiyata Kabupaten itu sekitar tahun 2005. Terus habis itu berkembang Adiwiyata tingkat provinsi kurang lebih tahun 2010-an lah gitu ya. Terus sejak tahun 2015 sudah menyandang Adiwiyata tingkat nasional. Hebat, alhamdulillah. Iya. Walaupun Bu Susi baru jabat loh. Sudah menorehkan prestasi-prestasi yang hebat. Itu yang jelas perjuangan dari para pendahulu saya, Mbak Parti ya. Beliau-beliau kurang lebih dari pertama kali madrasah ini tadi berdiri sampai hari ini tuh sudah ada 14 kepala madrasah. Ya. Mulai yang pertama itu beliau Bapak Haji Zakaria MM itu tahun 1967 sampai 1976 itu yang pertama kali menjadi kepala di Madrasah Sanawiyah Takaran. Jadi sekarang sudah berapa muridnya? Alhamdulillah per hari ini ya Mbak itu ada 779. Semuanya itu? Ya alhamdulillah. Kelas 1 aja ya? Kalau enggak all of itu ya? kelas 7, 8, 9 ada 779. Kurang lebih kalau rombelnya per kelas itu kelas 7 ada 7. Kelas 7 ada 9. Kemudian kelas 8 ada 8, kelas 9 ada 8 rombongan belajar. Seperti itu. Pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi dengan program-programnya MTSN 3. Nah, Bu Susi, kira-kira program-program apa aja ya yang ditampilkan dari MTSN 3 Magetan biar selalu berkembang pesat? Gini Mbak Parti, kalau program kita itu berusaha mengikuti perkembangan zaman, kemudian kebutuhan, skill, kemudian wawasan yang dimiliki anak agar ketika melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi itu tidak ketinggalan atau bahkan bisa punya nilai plus ya dibanding dari sekolah-sekolah yang lain atau madrasah yang lain. Harapan kita seperti itu Mbak Wati ya. Nah, untuk itu kita mencanangkan ada program kelas reguler yang pertama itu standar. Sebagaimana kita tahu kalau madrasah itu selain ilmu mata pelajaran umum itu sama dengan sekolah SMP dan sederajat, ada tambahannya kan, ada mapel agama 5 mata pelajaran. Nah, itu ciri khasnya madrasah kan seperti itu. Ada mapelnya itu yang pertama ada SKI, kemudian yang kedua akidah akhlak, fikih, terus yang keempat Quran hadis dan bahasa Arab. Nah, ini kan tidak dimiliki oleh sekolah umum ya, sekolah umum. Nah, madrasah itu untuk kelas reguler. Nah, selain untuk kelas reguler, kita punya itu program kelas unggulan, Mbak. Nah, kelas unggulan kita itu ada 3. Apa, Mbak? Yang pertama itu program kelas unggulan religi. Religi. Di sini kita menekankan memberikan pemahaman yang lebih, penguatan kepada siswa untuk keterampilan, pengetahuan di bidang keagamaan. Dan untuk ini mulai semester ini Mbak Warti ya, kita bekerja sama tidak hanya dari lingkupnya Magetan, tapi kita dari luar kota juga Mbak. Di antaranya kita bekerja sama dengan MQC itu dari Madiun. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan. Salah satu programnya itu adalah selain tartil, itu ada tahsin dan kemudian tahfidz. Nah, itu khusus dari MQC Madiun untuk kelas yang religi. Nah, selain kelas yang religi, yang kedua itu kelas programnya bilingual, Mbak.
Bilingual itu kita menitik beratkan pada penguasaan siswa pada bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk ini kita bekerja sama dengan ILC, itu anak cabang dari Kampung Inggris Pare, Kediri, yang di sekitar kita itu berkantor di Ngawi. Nah, itu kita kerjasama dengan ILC ini untuk penambahan skill penguasaan materi bahasa Inggris untuk kelas program bilingual kita. Hebat ya. Nah, dan masih ada satu lagi yang kelas program sains. Programnya ya. Sains. Nah, nek sains ini malah kita kerjasamanya tidak hanya dari pembimbing kita sendiri, Mbak ya, tapi kita dengan satu Universitas Merdeka Madiun. Unmer ya. Ya, Unmer. Terus yang kedua itu kita dengan bimbingan belajar Jupiter Madiun juga. Terus penekanannya itu kalau di kelas sains itu adalah pada karya ilmiah. Penelitian-penelitian untuk anak-anak kita. Selain itu juga penelitiannya tidak hanya bidang IPA seperti itu enggak ya, tapi juga ada di bidang sains humaniora, yaitu tentang sosial, keagamaan, itu juga masuk di sana. Dan alhamdulillah tahun ini, kemarin waktu Porseni tingkat Provinsi Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Yang di Kota Malang itu ya? Ya, itu kita MTSN 3 Magetan itu masuk 50 finalis, 50 besar finalis nasional. Ya, walaupun belum sampai ke jenjang berikutnya, tapi alhamdulillah sudah menyisikan banyak sekali ribuan pendaftar dari masing-masing MTS se-Indonesia. Alhamdulillah. Nah, semoga ke depan lebih baik lah, Mbak. Mohon doanya ya. Betul. Nah, prestasi apa, Mbak, ini yang ditorehkan MTSN 3 ini, Mbak? Prestasi ya. Kalau prestasi terakhir gitu ya, lumayan lah, Mbak. Ada beberapa. Selama saya kurang lebih 2 bulan terakhir ini ya, 2 bulan terakhir itu sudah ada ya. Ada beberapa ini atas nama Ananda Haniena Eka Mahilda, itu peraih medali perak bidang matematika di Divia Competition tingkat nasional. Alhamdulillah Mbak ini, Mbak. Susi, itu nanti bisa ya kita undang ke sini untuk mengisi. Anak-anak sangat bisa. Malah alhamdulillah ya saya izinkan pasti itu. Biar anak-anak juga semakin semangat, termotivasi. Bisa sharing dengan teman-teman yang lain yang di luar sana mungkin gitu ya. Terus ada lagi Mbak Nadia Putri Amelia, ini juara 1 tartil Quran tingkat Kabupaten Magetan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini anak kelas religi Mbak ya ini. Itu anak kelas program religi. Terus ada lagi Ananda Rahmadani Nurfaizah, itu peraih medali perunggu bidang IPA di Nasional Young Olympic. Terus ada lagi Nadia Putri Amalia yang tadi juara tartil itu, dia juga juara 3 MTQ Sekaresidenan Madiun baru beberapa hari yang lalu. Itu kan yang terakhir-terakhir Mbak, pastinya tentu ada ya yang sebelum-sebelumnya banyak sekali Mbak. Kalau dibacakan nanti nggak rampung waktunya. Nah, kalau gini Mbak, kalau ingin lebih tahu lebih detail tentang kami, itu kan kami punya akun sosmed banyak gitu ya. Ada di website www.matsaneta.net. Itu website kita. Selain itu kita juga punya IG ada Mbak. IG-nya itu MTSN 3 underscore Magetan. Itu ada. Terus kemudian ada Facebook juga, MTSN 3 Magetan. Nanti kita intip-intip ya. Intip-intip ya, silakan yang di sana ya, intip kami MTSN 3 Magetan atau lebih dikenal dengan MTSN Negeri Takeran. Ya, Maksud itu harapan-harapan kedepannya apa ya MTSN 3 Magetan ini? Kalau harapan ya Mbak Parti banyak sekali. Intinya yang banyak. Intinya Mbak Parti ya, yang jelas kalau dari kami itu semoga keberadaan kami MTSN Negeri 3 Magetan itu bisa memberikan maslahah, manfaat untuk masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat pada secara keseluruhan pada umumnya. Terus kemudian apa yang ada di kami itu bisa kami maksimalkan.
termasuk juga bagaimana kita mendampingi anak-anak, membimbing, mendidik ya, membersamai mereka dalam proses belajar di MTSN 3 itu bisa kondusif, nyaman dan memperoleh sesuatu yang tadi kita bilang bermanfaat untuk bekal masa depan dia melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Seperti itu. Makasih Mbak Susi nggih. Iya, Mbak Parti. Semoga info dari panjenengan nanti bisa bermanfaat buat kita semua yang ada di rumah maupun di mana berada. Amin. Dan kita hanya bisa mendoakan semoga MTSN 3 Magetan semakin jaya, berkiprah, mendapatkan prestasi-prestasi yang bagus. Amin, amin. Terima kasih Mbak Parti atas doanya. Makasih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.